Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Palasik Hunter. Kali ini Palasik mau mengeksplor gedung terbengkalai di daerah Semarang. Kesempatan kali ini kita mau ngeksplor. Aku ngomong pindu. Oke, by the way ini kita cuma berdua, aku sama Daniel. Dan tadi aku sempat ngontak Bung Roy tapi nggak tahu kenapa dia belum bales. Cuman udah di read sih. Ya kita masih nunggu aja. Gimana? Kita masih nunggu dia atau mau langsung? Kayaknya kita langsung aja deh. Soalnya nggak mungkin juga kalau Bung Roy datang. Kamu habis dari mana, Bung? Mohon maaf saya telat. Tadi saya habis ikut pengajian, Bung. Bersama dengan dua rekan saya. Ini jam berapa? Jangan salah. Yang namanya mencari ilmu itu nggak harus waktunya sesuai dengan waktu-waktu pada umumnya, Bung. Orang tahajud itu kan di tengah malam. Oh iya benar. Nah, ini saya nggak sendirian, Bung. Saya bawa teman. Ini ada Bayu dari marching band UNES. Dan juga ada ini legenda kita, Bung Asis Helosande dari Halo. channel Asis Helosande Official. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oh, Bung, tadi aku di jalan udah sempat merasa bahwa tempat ini memang cocok sekali untuk Di jalan tuh maksudnya dari jalan raya sampai masuk sini. Bukan jalan masuk ke sini, tadi kan Oh. masuk juga di lewat situ. Iya. Udah kayak ada hawanya tuh, hawa-hawa yang wah. Kali ini Gimana saya tuh? bawa penangkal. Nggak bisa diceritain nggak? Bawahnya tuh kira-kira sosok Bagus. apa gitu? Kalau secara sosok itu seperti berbulu. Berbulu. Terus lebih berbulu lebat, berwarna putih gitu. Kurang tahu juga karena nggak terlalu jelas sebenarnya. Di sebelah mana itu? Itu nanti kita bakal kasih tunjuk spot-spotnya yang tadi saya sudah sempat merasa seperti itu. Oh gitu. Ya, kali ini saya nggak sendirian lagi, Bung. Ya. Saya bawa tolak angin sebagai penangkal angin di malam hari, jangan lupa. Dan juga Ades EJP. Tapi sebenarnya lebih menangkal ini sih. Kok bisa loh baju tipis menangkal? Ini dari Gusti Allah tuh. Oh iya. Ya, daripada kita amin. Daripada kita basa-basi, kita langsung cus eksplorasi di tempat terbengkalai kali ini. Selamat menyaksikan. Yuk, langsung mulai eksplorasinya. Nah, ini tadi aku kebetulan juga lewat muter sini, Bung. Ini kan banyak pepohonan rindang-rindang sekali, Bung. Di tempat di pojokan sini itu ada kayak sesosok wanita. Bisa lebih dekat lagi nggak? Oh iya, ini pohon ini, Bung. Nah, persis di pohon ini dia masih ada di situ dari tadi, Bung. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya sedikit kepekaan atau kemampuan juga bisa melihatnya. Seperti di bawah pohon itu. Nah, rambutnya panjang, pakai baju putih semua, dan yang lengan sebelah kanan itu dipotong. Di tenan torak ki. Serius. Kamu meragukan kemampuan saya? Itu. Coba datangi po. Jangan dong. Tenan tok. Selama ini tuh saya menyembunyikan kemampuan ini. Ya aku tahu sih nek kamu bisa lihat, tapi ini non saya. Ini aku memang tahu sih kalau kamu bisa lihat, cuman kalau kamu bisa nyebutin ciri-ciri yang lebih spesifik aku baru tahu ini sih. Oh, udah pergi. Dia udah pindah. Dan dia di sini nonton. Itu kira-kira sifatnya itu jahat apa cuman kayak
memang tempat tinggalnya di situ itu. Ya memang tempat tinggalnya di sana. Memang dari dulu dia senang di bawah pohon ini. Dia memang nggak ganggu sebenarnya. Dia cuma penasaran dari tadi kayak ngeliatin kita lagi apa sih di sini gitu. Ya. Tapi memang di sini saya merasakan banyak energi-energi yang memang cukup kuat sebenarnya. Cuma tidak sampai ke tahap dimana dia bisa melakukan kontak fisik dengan kita gitu seperti itu. Ya mungkin kita lanjut ke spot yang lain. Langsung ya. aja ya. Memang sih rata-rata energi yang ada di sini cukup kooperatif ya. Ini jalannya lumayan sulit untuk dilewati ya teman-teman. ini ya, puing-puing dari runtuhan rumah itu ya. Ya, aduh, aku kecocok. Aku kecocok. Cocok itu apa itu? Terproses. Kita tertolong sekali ya karena kita dipandu oleh Bung Aziz kali ini. Karena beliau ini katanya ini apa? Juru kunci bangunan ini. Bung Aziz bisa diceritakan pengalaman-pengalaman ketika di sini, Bung Aziz. Jauh-jauh dong. Bro, sih. Tolong. Aduh, tuh sampai ketinggalan. Aduh. Gimana mungkin? Nah ini bangunan utama ya. Bangunan utama dari gedung ini ya. Ini teman-teman bangunan utama dari gedung ini teman-teman. Kita mau tanya-tanya sebentar sama Bung Aziz. Karena Bung Aziz mungkin lebih mengenal ya bangunan ini ya. Udah pernah kesini sebelumnya ya Bung Aziz ya? Udah pernah sih. Mungkin bisa udah pernah dieksplor sama Bung Aziz sebelumnya. Oh udah, cuman ada beberapa gangguan yang cuman nggak bisa terekspos di video karena memang waktu itu cuman mengecek lokasi aja di sini. Mungkin nanti bisa bisa diinformasikan di daerah mana gangguan-gangguannya, mungkin nanti bisa saya coba lihat. Siap. Ya, seperti itu. Ya ini bangunan utamanya kayak gini teman-teman, bisa dilihat. Dan cukup rusak ya. Ini kayaknya udah agak lama ditinggalin ya. Udah berapa tahun? Ya, mohon maaf kami tidak ingin mengganggu yang ada di pojokan sana, pojokan sini. Auzubillahi kalimat tamat min syarri ma khalaq. Apa nih? Tusuk ini loh aku. Oh iya. Untuk sate. Lumayan dari Ini kira-kira dulu bangunan apa ya? Kalau bentuknya kayak gini tuh biasanya ini kayak buat ruang pertemuan gitu ya. Kalau Ya. dari bentuknya itu kayak kantor sih, karena pintu masuknya bentuknya udah kayak gitu kaca gitu. Cuman untuk pastinya kantor apa aku kurang paham sih. Oh gitu. Tapi memang kayak kantor sih ya. Ini kan pintu masuknya kan sini. Oh sini ya. Sini. Oh ini sebelum bangunan ini rusak ya atau berkala ya? Dan ini kan pintu kaca. Oh iya, ya, betul. Ini di sana. Oh iya. Ini bagian depannya. Sebenarnya kalau misalnya Kalau Indomaret nggak mungkin ya di nggak sini ya. mungkin kalau di kalau Alfamart bisa Alfamart jadi. bisa jadi. Tapi kalau dilihat dari bentuk kerangka bangunannya, kelihatan kalau bangunan ini sebenarnya bangunan yang cukup potensial sebenarnya. Nah, bukan bangunan yang kecek-kecek gitu loh. Bangunan yang memang dibangun dengan matang gitu loh. Jadi masih menjadi sebuah tanda tanya kenapa bangunan sebagus ini, sebaik ini bisa terbengkalai teman-teman. Karena kita sendiri juga nggak Iya, dapat informasi nggak dari boleh. internet maupun warga sini ya. Sebenarnya bisa kalau seandainya kita mau mencoba berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Tetapi memang kita kan sebagai orang Islam tidak dianjurkan untuk berkomunikasi dengan mereka. Betul, seperti itu. Masuknya komunikasi yang kayak gimana tuh? Maksudnya- kayak surupan gitu. Ya Dirasuki gitu. biasanya kan ada yang mencoba untuk memediasi gitu kan, ada mediator dimasukin lalu kita tanya-tanya. Karena kan sifatnya makhluk-makhluk seperti itu kan cenderung membohongi. Iya. Takutnya nanti akan mengarahkan kita kepada Menggiring ke sesuatu yang tidak benar. Tidak benar seperti itu. Jadi kita cukup kali ini kenapa saya selalu mencoba untuk diam karena tidak ingin mengarahkan penonton-penonton menuju ke sana seperti itu. Jadi kita cukup eksplorasi saja, cukup making fun lah. Mari kita lanjutkan. Ini mau ke atas atau mau ke Oh, mau ke belakang dulu, Bu. belakang?
Ini di belakang ada kayak ruangan, nggak nggak jelas sih. Maksudnya bisa buat apa aja, nggak spesifik yang kayak toilet yang ada bak mandinya dan lain-lain. Mungkin nggak ruangan kantor bagian apa gitu ya. Kalau misalnya ini kantor itu bagian keuangan. Nah, kalau ini kelihatan nih, ini tadinya dapur. Nah, ini baru toilet. Tapi di belakang langsung menuju ke itu ya, ke hutan-hutan gitu ya, ke perkebunan itu ya. Iya. Ini kan jalan keluarnya tadi lewat sini. Oh, lihat sini. Nah, kamu tadi lewat sini apa? Saya ini naik situ ada apa? Tembok-tembok. Oh ya, pantesan kamu diganggu. Kamu nggak sesuai jalurnya, Bung. Kan belum tahu daerah sini waktu itu. Waktu tadi sih. Waktu tadi. Oke, kita langsung naik aja teman-teman. Lantai dua. Lantai 2. Astagfirullah. Oh, cat keluar toh. Maaf, biasa. Sensitif. Kalau ada kayak gitu takut kalau kamu yang ngomong. Pelan-pelan hati-hati. Banyak banget ini ya, bekas-bekas puing-puingnya. Sebenarnya cukup berbahaya sih. Yuk, masuk. Ini lantai 2 ya, Bu? Ini lantai 2-nya ini. Bangunannya nggak sampai lantai 3 ya ternyata ya? Sebenarnya gede juga ya. Ini mau coba dulu. Suara truk. Oh iya, jangan lupa ini kan dekat sama jalan raya. Aduh. Oh, kita lihat sama Indonesia dari ruang-ruangannya tuh kayak nggak ada yang spesifik gitu ya. Kayak kotaan gitu nih. Bisa dipakai buat apa aja. Ini balkon ya. Habis ini kok. Wow, ada bantal. Kalau saya Memprediksi sepertinya bangunan ini masih sempat digunakan oleh para homeless. Awas ada serangga. kita langsung sini aja. Padahal nggak ada angin loh. Ini bisa jadi karena dia terlalu ringan. Oh iya. Ini nggak ada sesuatu apapun. Saya nggak merasakan atau melihat apa. Sebelah sini Sebelah sini ada toilet lagi. Ini dibagi 2. ya ini toilet cewek. Yang ini Coba masuk. Baunya kok Hmm. kayak tai kucing ya. Coba. seperti biasa kita setiap kali explore ke tempat terbengkalai itu tempatnya itu nggak pernah punya informasi yang cukup banyak. Iya. Kalau misalnya tempat yang maksudnya kalau kita pasti selalu mencari tempat-tempat yang memang masih misteri lah gitu. Biar lebih kesannya lebih apa ya? Ya Lebih menantang sih. Soalnya kalau misalnya tempat itu udah banyak didatengin sama orang, udah banyak informasi, ya jatuhnya kayak kita cuma main ke satu tempat yang umum gitu loh. Apa kayak contohnya tempat ini, dan kita juga nggak pengen menampilkan detail dari lokasi karena ditakutkan bangunan ini masih jadi milik perorangan atau milik perusahaan apa, nanti ketika kita expose ternyata jadi masalah gitu. Jadi kalau buat yang tahu, teman-teman yang tahu, tolong ditahan saja, tolong nggak usah dipermasalahkan. Kita di sini cuma pengen mengeksplorasi aja. Kayak gini tempatnya teman-teman. yuk keluar. Aku nggak begitu tahan sama bau Kayak tai kucing ya. Ini sedikit nanya nih Mas Aziz nih. Ya, kira-kira gangguan yang pernah Mas Aziz rasain di sini tuh gangguan macam apa gitu? Nggak tahu kenapa Kenapa? kalau yang sini gerak sendiri Ya. padahal nggak ada angin.
Geraknya tuh misalkan kayak gini loh. Dari Jadi seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi, ketika saya bilang saya melihat suatu penampakan makhluk berbulu. Sebenarnya Bu, di sini itu banyak sekali. Kalau saya lihat ya, banyak sekali makhluk-makhluk yang berisi kera. Seperti itu. Kera. Dan yang paling besar, katakanlah pemimpin dari para kera itu adalah yang berwarna putih itu, yang tadi saya sebutkan. Jadi memang seperti itu. Jadi make sense ketika Mas Aziz, mungkin Bung Aziz waktu itu goyang-goyang sendiri, itu ada anakan kera di situ sedang bergelantungan seperti itu. gitu. Soalnya aku kan nggak bisa ngeliat kayak gitu. Bisa ngelihat ya. Kalau misalkan angin, otomatis ini pohon gerak Otomatis semua. semuanya gerak. Cuma sebatang doang. Memang biasa mereka main-main sampai sini, dan mereka ketika ada orang yang mengunjungi tempat ini, itu mereka tertarik untuk menyapa, tapi mereka tidak mengganggu. Terus ini kalau kira-kira di sekitar sini dari tadi awal sampai sini ada yang sifatnya agak mengganggu gitu nggak? Ada satu di titik di nanti akan kita bahas waktu kita keluar ya. Ada di satu titik di pos terakhir itu wujudnya besar, hitam, dan itu sedikit jahil sebenarnya. Tapi nggak sampai yang Itu masih keluarga kera atau Bukan. punya Itu- golongan sendiri gitu? termasuk golongan mau bilang kamu munafik gitu. Termasuk golongan dari jin yang lain, bangsa yang lain. Oh, gitu. Wujudnya lebih ke besar, rambutnya panjang. Oh, genderuwo. Mungkin bisa dibilang mungkin orang-orang biasa menyebutnya genderuwo. Rambutnya panjang, besar, badannya gede, dan memakai cincin tengkorak di sini di tangan-tangannya. Memang seperti itu Bu, yang saya lihat Bu. Bentar. Aku kayak nggak asing aja sih. Oh enggak, memang seperti itu. Itu penglihatan saya tadi, seperti itu. Nanti kita bahas lagi lah, kalau kita lihat lagi. Oke, ini Cuma kayak yang sebelah sini Oh belum iya, ya? Ini sebelah sini ada kayak lemari. Ini lemari ya? Lemari apa? Jadi bekas big. Oh, sini kayak ada ini lagi kok apa? Dapur ini kayak kitchen set deh. Mungkin ini dulunya itu ya, buat apa? OB itu ya. Iya, buat masak-masakin ke para pegawai-pegawai yang kerja di sini. Ini ada tabel gas masih ada. Informatif sekali. Kayunya tuh kalau ini kayu-kayu triplek biasa yang kualitas furnitur. Tapi kok bisa sampai kayak gini ya? Ini kira-kira udah berapa tahun nggak ditempatin? Nah itu dia. Terus kenapa ya? Itu yang masih jadi misteri. Dan saya juga nggak terlalu minat untuk mencari tahu jalur-jalur yang cukup ekstrim. Kalau Bung Aziz tahu nggak kira-kira Gimana? kenapa Sejarah ini tempat ini gitu. kosong terbengkalai? Kalau menurut aku sih bangkrut. Bangkrut ya? Nah, bangkrut. Kira-kira menurut Bung Aziz sendiri dari pandangan umum ya, ada kemungkinan nggak kebangkrutan itu disebabkan oleh gangguan-gangguan dari mereka yang tak terlihat? Kalau menurut pendapat aku sih bukan karena itu, bukan karena finansial dari kantor sendiri kan. Ada utang lah, ada ini itu nggak bisa bayar, terus akhirnya karyawannya pada pergi semua, akhirnya ininya kosong, dijual. Oh, ini berarti dijual. Kayaknya sih, Iya, dijual. cuman nggak tahu. Belum ada yang eh, minat untuk membeli ya, karena memang sampai kayak gini. Tapi kalau dilihat memang ini tanahnya cukup itu sih, cukup gimana ya? Kalau dibilang tanah yang cukup sakral. Kenapa itu? Kenapa bisa sakral? Sakralnya di bagian apa ya? Di bagian ini, kalau kita masuk di sepanjang jalan, kita lihat kanan itu kan nanti kita bisa lihat di samping sana ada pepohonan besar sekali. Itu memang tempat buat ibaratnya ekosistemnya mereka. Oh, Ekosistem dari berarti makhluk. kayak titik temunya dari makhluk-makhluk di sini itu di sana itu. Iya, di bentar. tempat. Tahu kan dengan sesuatu ini? Kayak orang ketawa sekelebat. Oh, itu yang tadi Oh, udah berapa? Iya, nggak apa-apa. Dia nggak ganggu. Biasa. Ketawanya cowok apa Cewek. Cewek. Cuman sekelebatan doang. Mungkin mereka cuma iseng. Di sini ada kera cewek juga. Kera cewek ada, karena jin kan memang diciptakan sama seperti kita. Ada yang
laki-laki ada yang perempuan. Mereka kan berkembang biak ada apa banyak. Itu yang kamu dengar itu ketawanya tuh ketawa kayak kera apa ketawa Bukan kayak sih kayak manusia. kayak cewek. Kayak cewek. Berarti itu keranya tuh suaranya kayak cewek ya? Kayak manusia, kayak Ya manusia. bukan berarti kayak gitu, mungkin itu makhluk yang lain. Oh berarti nggak cuma kera ya? Cuma di sini kera ya? di sini ada banyak kan tadi saya sebutkan di Hmm. pojokan ada mbak-mbak yang Oh iya. sininya robek Oh iya, itu. yang tadi ya. Dan banyak orang juga menganggap bahwa gedung ini menjadi saksi bisu kecelakaannya di tempat Yang di depan jalan-jalan itu. yang biasa-biasa setiap tahunan ya. Ada kecelakaannya. Oh. Memang sih kadang-kadang selalu dikaitkan dengan hal goib. Terus ada cerita lagi nih. Aku kan punya teman, dia main jalan. Di sini. Cuman ketika mau naik ke lantai atas itu Lantai atas tuh lantai sini. yang tangga ke dua. Gak tahu kenapa itu jalan bunyinya naik sendiri terbang. Sekali. Aku kok mumet ya? Aku kerasa pusing itu. Apa tuh ya? Mungkin perlu antangin. Tolak angin. Itu kok anu sendiri ya? Apa? Oh itu angin, Bu. Angin. Ya, angin-angin yang disebabkan oleh Angin. mereka yang tak terlihat itu nggak apa-apa, nggak ganggu. Cuma pengen melihat kegiatan kita di sini. Tapi ini tuh rasanya pusing. Kenapa ya? Atau Kayak sini berat. Atau mungkin kita coba buat turun saja. Kita turun aja, jangan di Turun tempat. aja ya? Makanya memang di tempat sini di atas ini memang lebih energinya lebih menekan daripada yang di lantai bawah tadi. Oh iya, kita cek dulu. Belum kita turun. Udah sama semuanya, bangunannya sama, nggak ada yang spesial, Bu. Sama kok. Cuman yang paling ya yang membedakan cuman kalau kamar mandi gitu aja. Ada Betul. toiletnya, ada kloset. Ada kecoa gitu. Udah begini kan, langsung turun aja, langsung turun aja. Yuk teman-teman, kita turun. Ini lebat sekali ya teman-teman. Rasanya banyak banget. Ini yang saya takutkan kalau sampai terjadi interaksi, terjadi kontak dengan makhluk tanah ini, mohon maaf, saya nggak bisa membantu apa-apa. Kalau makhluk halus itu bisa kontak itu gimana nggak sih? Gimana? Kamu ngerasa apa barusan? Yang tadi Ah, ya cuman yang agak gimana? Merinding gitu. Nah ini nih aku tadi mau tanya. Kalau kontak fisik itu berarti makhluk halus itu sebenarnya bisa nyentuh manusia gini apa? Sebenarnya memang kalau misalnya secara apa ya, secara hukum alam mereka tidak bisa menyentuh kita yang dalam wujud manusia di dunia ini, mereka nggak bisa. Kalau misalnya mereka sampai bisa melakukan kontak fisik, misalnya melakukan dorongan dan sebagainya, itu perlu energi yang sangat kuat gitu loh. Berarti cuman apa kayak jin-jin yang sakti yang gitu memang ya? punya kekuatan tertentu gitu. Tetapi mereka bisa mencelakakan kita dengan cara mungkin melalui bisikan, Oh, iya. melalui memburamkan pandangan kita, menghasut. seperti itu. Kalau misalnya untuk melukai secara fisik, misalkan nih katakanlah memukul atau menusuk, menggerakkan benda untuk menusuk, itu memang meskipun bisa kemungkinannya sangat kecil sekali karena perlu kekuatan yang sangat besar untuk melakukan itu seperti itu. Ya gimana? Apa udah mau selesaikan? Kita mau pindah tempat yang lain atau mau gimana? Kayaknya udah sih karena Udah. cuman ini aja sih ruangannya. Yang sini udah, lapangan juga udah, atas juga udah. Ya kan gitu aja kan. Nggak terlalu banyak tempat yang bisa kita eksplor juga sih. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Lain kali kita bakal coba ke tempat yang lebih ekstrim mungkin. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih di tempat ini cukup ini ya, energinya aku sendiri ngerasa agak Berat ya. berat di bagian sini sama agak pusing sedikit sih. Memang dari tadi ketika kita berkeliling memang kita ada yang mengikuti.
di mana ini? Sekarang wujudnya gimana? Tadi ada anak kecil satu di sini di sekitaran bumi kita tadi ada anak kecil satu. Cuma nggak ganggu sebenarnya. Itu yang kera atau Enggak, itu anak kecil biasa. Anak kecil seperti anak kecil perempuan. Cuma memang seperti itu ketika kita manusia berdekatan dengan energi mereka, memang akan merasa hawa-hawa atau aura yang nggak enak gitu loh, yang menyebabkan pegel dan sebagainya. Ya, tapi kalau makhluknya gitu sendiri ngerasakan hal yang kayak manusia rasakan nggak? Itu tergantung dari apa aktivitas makhluk itu sendiri. Kalau makhluk itu sampai mencoba untuk melakukan interaksi, dia akan merasakan lelah dan sebagainya. Cuma kalau dia cuma sebatas nggak ngapa-ngapain, kayak duduk penasaran, itu nggak mengakibatkan apapun. Itu sih, itu yang aku rasain sih. Mungkin kamu apa Bu Mesis ngerasain sesuatu nggak? Oh cuman itu tadi sih, cuman selebihnya enggak. Ya, ya. Saya sebenarnya dari tadi sedikit pusing, Bu, Sedikit pusing ya. Iya. Aku juga agak pusing nih. karena memang belum makan. Oh gitu. Berarti beda nih. Biasa kan saya memang punya emas. Ah. Mungkin habis ini kita makan dulu. Kita makan deh, boleh deh. Oke, gitu aja ya. Udah kan? Nggak ada yang mau disampaikan lagi. Udah. Kalau aku sih cuman itu aja sih. Bung Bayu mungkin mau ada sesuatu yang dilihat tapi nggak berani ngomong. Bung Bayu tuh tadi di awal pas baru mulai Nah, habis opening kan. dengar nggak tadi? Apa ya? Ada suara cewek cekikikan. Oh nggak dengar. Ya udah dengar. Dengar kan? Nah itu. Gitu kan pula tuh. Tenan. Nah itu tadi teman-teman. Nanti kalau yang buat yang dengar komen di bawah, jangan lupa. Sama kayak tadi sih Di pas belakang sini waktu ya. di atas. Di belakang situ ya, di belakang situ. Itu kan sama yang kayak tadi pohonnya aku tunjukin. Cewek suaranya. Cewek. Cewek cuman sekilas. Nah, sekilas tuh kayak ikan gitu. Ya, kita udahin aja berarti ini. Mereka udah mulai rasa keganggu. Ya udah, oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau suka dengan video kami, bisa bantu kami dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Komen juga, Komen buat juga. berpartisipasi. Gitu aja sih mungkin. Ya mungkin itu aja. Oke, terima Sampai kasih. ketemu. Sampai ketemu di explore selanjutnya. Sekian dari kami, Pala Sigander. Bye.